Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di video kali ini kami akan menjelaskan beberapa penyelesaian soal sebagai pengganti dari kuis kalkulus kami. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Indah Kamila Fadila dari kelas TI 4206 NIM 120118243. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal di nomor 4 bagian B. Nah, jadi di soal nomor 4 bagian B itu yang diketahui fungsi dari fungsi f(x)y-nya adalah x kuadrat dikurang y kuadrat dengan batasan g(x)y. G(x, y-nya adalah x kuadrat tambah y kuadrat kurang sama dengan 1 atau juga bisa kita buat x kuadrat tambah y kuadrat kurang 1. Nah, jadi di sini tuh yang ditanyakan adalah nilai ekstrimnya. Pertama-tama hal yang harus kita lakukan adalah dengan menurunkan di tiap-tiap fungsi yang ada. Jadi karena di sini ada fungsi f(x)y-nya adalah x kuadrat kurang y kuadrat. Jadi pertama itu adalah menurunkan fungsi x-nya dari variabel x. Jadi fungsi turunan dari x-nya adalah, jadi yang diturunkan adalah variabel x, maka bila ada soal berarti kan di fungsi f(x)y-nya adalah 2x. Sedangkan untuk min y kuadratnya kan tidak ada karena tidak ada, jadi menjadi 0 karena tidak ada nilai variabel x-nya. Lalu turunan yang kedua adalah menurunkan dari berdasarkan variabel y. Jadi fy x, y sama dengan, kalau di sini kan x kuadratnya tidak ada variabel y, maka langsung dianggap 0 dikurang min 2y. Nah, jadi terus lalu untuk batasannya juga begitu. Pertama itu kita turunkan terhadap x, gx, x, y itu jadinya 2x juga. Lalu gy x, y itu sama dengan 2y. Nah, dari sini kita masuk ke fungsi Lagrange-nya. Jadi Lagrange multiply itu tuh fungsinya tuh adalah dimana f(x)y sama dengan lambda gx, y. Dari sini tuh kita ambilnya dari turunan terhadap masing-masing f(x)y yang diturunkan. Jadi kan di sini ada 2x kurang 2y, jadi kita buatnya 2x kurang min 2y sama dengan lambda dikali, di sini kan kalau turunan kayak gx-nya adalah 2x, 2y, maka kita langsung masukin 2x, 2y. Nah, dari sini kita dapat nih, baru kita di sini tuh kita lihat 2x sama dengan, dari sini kan 2x sama dengan lambda 2x, tergantung tiap vektornya ada terus lalu kemudian ada min 2y dengan lambda kali 2y, berarti min 2y sama dengan lambda kali 2y. Terus juga kita masukin juga dalam batasannya itu ada x kuadrat tambah y kuadrat kurang 1 sama dengan 0. Di sini ini adalah persamaan yang pertama, ini adalah persamaan yang kedua, lalu ini ada persamaan yang ketiga. Di sini kita bisa lihat ada 2x sama dengan lambda kali 2x, lambda 2x, lalu ada min 2y sama dengan lambda 2y. Di sini tuh kita bisa lihat berarti nilai apa yang dimana x-nya memenuhi agar lambda x-nya tuh nilai x apa yang memenuhi agar sesuai dengan persamaan 1, nilai apa yang memenuhi jika y sama dengan 1. Berarti kan kita di sini kita tahu kalau yang memenuhi adalah x sama dengan 0. Jadi kalau dilihat di sini kalau x-nya sama dengan 0, maka persamaan pertama itu bakal benar. Jadi kalau x-nya sama dengan 0, kita misalkan lagi untuk di sini kita mencari lagi titik y-nya. Titik y-nya itu kita dapat dari persamaan batasannya, gitu x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1. Kita buat, jadi kan x kita ganti jadi 0 kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 1. Berarti y kuadratnya sama dengan minus 1, lalu y nya sama dengan plus minus 1.
Dari sini kita dapetin, berarti titik-titik yang kita dapetin di sini adalah 0,-1 dan 0,1. Lalu kalau misalkan y-nya sama dengan 0 dari persamaan yang kedua, kalau misalkan y-nya sama dengan 0, kita cari lagi nilai x titik untuk yang x-nya jika y-nya sama dengan 0. Kita masukin ke persamaan yang ketiga dari batasannya tadi. Jadi sama juga x kuadrat tambah 0 kuadrat sama dengan 1, berarti x kuadratnya sama dengan 1, berarti x-nya sama dengan plus minus 1. Di sini kita dapetin lagi, berarti x titik-titiknya tuh ada plus minus 1,0 dan minus 1,0. Berarti yang kita dapetin nih titik-titik untuk mencari nilai ekstrim itu ada 0, plus minus 1 dan plus minus 1,0. Lalu lanjut ke untuk mencari nilai ekstrimnya di tiap-tiap nilai ekstrimnya itu yang di bagian mana. Nah, untuk mencari nilai ekstrimnya di bagian mana, kita lihat dari titik-titik yang ada, lalu kita masukin ke fungsi f(x)-nya. Kita langsung saja, misalkan dia titiknya f 0,1 dulu, 0,1. Kita masukin ke persamaan dari fungsi f(x)-nya, berarti 0 kuadrat dikurang min 1 dikuadratkan, berarti min 1. Lalu ada f 0,1, itu tuh ada, kita masukin juga, berarti 0 kuadrat dikurang 1 kuadrat sama dengan min 1 juga. Lalu ada f 1,0, itu ada, kita masukin juga, itu 1 kuadrat dikurang 0 sama dengan 1. Lalu ada f min 1,0 sama dengan min 1 dikuadratkan dikurang 1, dikurang 0 sama dengan 1. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau titik-titiknya tuh mana yang tertinggi, yang mana yang paling rendah. Jadi di sini kita lihat kalau yang titik tertinggi untuk maksimum global tuh ada di maksimum. Jadi ini adalah maksimum global. Lalu yang untuk persamaan yang 0, plus minus 1 itu adalah minimum global. Jadi kita dapat simpulkan nilai ekstrimnya di mana. Jadi kita dapat simpulkan maksimum global yaitu bernilai 1 di titik, di mana berada di titik plus minus 1,0 dan minimum global yaitu bernilai min 1 di mana berada di titik 0, plus minus 1. Baiklah, sekian dari penjelasan soal saya. Lanjut ke teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Snajihan Novia dari kelas TI 4206 dengan NIM 12011841187. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal bagian B pada nomor 2, soal untuk pengganti kuis. Nah, di soal tuh diketahui persamaannya itu 9 min 2x plus 4y min x kuadrat min 4y kuadrat. Di sini kita disuruh mencari titik kritis dan tentukan jenisnya. Yang pertama tuh kita bisa mengubah persamaan ini menjadi
min x kuadrat min 4y kuadrat min 2x plus 4y plus 9. Kenapa diubah seperti ini? Karena menurut saya persamaan ini lebih gampang untuk diturunkan. Jadi kita nggak bingung dengan letaknya gitu. Terus yang selanjutnya kita turunin nih. Yang pertama fx x, y. Nah, kita lihat mana yang ada dari persamaan ini, komponen mana yang ada x-nya. Kemudian didapatkan min 2x min 2. Min 2x ini didapatkan dari x min 2 kuadrat. 2-nya diturunkan menjadi min 2 dan x kuadratnya berubah menjadi x. Kemudian selanjutnya adalah min 2x diturunkan menjadi 2. Kemudian kita lanjut ke fxx x, y. Nah, kita mencari fxx x, y ini dari turunan ini. Jadi kita lihat komponen dari persamaan ini, angka mana yang ada komponen x-nya. Berarti kan ini kan min 2. Selanjutnya kita cari fxy x, y. Dari sini kan tidak ada ya yang ada komponen y-nya. Makanya kita tulis 0. Setelah itu kita cari fy x, y. Dan kita kembali lagi nih ke persamaan yang awal tadi. Persamaan yang awal tadi dilihat yang ada komponen y-nya. Ini sama ini kan. Nah, berarti jadinya 8 min 8y ditambah 4. Kenapa min 8y? Karena 2 dikali 4 sama dengan 2 kali 4 sama dengan 8 dan y kuadrat diturunkan menjadi y. Di sini min, jadi kita tuliskan min. Kemudian yang 4y itu kalau diturunkan menjadi 4. Kemudian kita mencari fy. Kita lihat dari sini persamaan ini yang terdapat komponen y-nya yaitu min 8. Nah, selanjutnya kita mencari nilai titik kritis. Nilai titik kritis itu kita dapat mencarinya dengan persamaan fx x, y sama dengan 0 dan fy x, y sama dengan 0. Tadi kan nilai fx kan didapat min 2x min 2 sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa mencari nilai x-nya kan. Berarti nilai x-nya itu sama dengan min 2x sama dengan 2x sama dengan min 1. Kemudian yang fy tadi diperoleh diperoleh nilai 8y plus 4 sama dengan 0. Di sini juga kita bisa mencari nilai y-nya. Berarti nilai y-nya itu min 8y sama dengan min 4. Y sama dengan setengah. Nah, kita sudah dapat nilai y dan kita dapat nilai x. Selanjutnya kita akan cari tahu sebenarnya tuh nilai titik kritisnya itu minimal lokal, maksimal lokal, titik plana, atau tidak ada kesimpulannya. Nah, biasanya saya memakai tabel agar lebih mudah. Dimulai dari TK yaitu titik kritis, kemudian ada fxx, ada fy, dan ada fxy, ada d dan keterangan.
Nah, titik kritisnya tadi kan kita peroleh min 1 dan setengah. Dan nilai fxx tadi itu min 2 dan fyy-nya itu 0, fyy-nya itu min 8 dan fxy-nya itu 0. Nah, bagaimana kita mencari nilai D-nya? Nilai D-nya itu rumusnya itu fxx dikali fyy min fxy kuadrat. Nah, dari sini didapatkan D-nya itu 16. Kita lihat 16. 16 kan berarti dia masuknya D lebih dari 0. D lebih dari 0. Kita lihat lagi fxx-nya. Fxx-nya min 2. Min 2 itu berarti masuknya ke sini kan ya. Berarti kesimpulannya adalah titik ini maksimal lokal. Kemudian setelah didapat seperti ini, kita bisa mengetahui sebenarnya itu nilainya itu berapa dengan cara f titik x, y-nya sama dengan min 1 kuadrat min 4 setengah kuadrat min 2 1 plus 4 setengah plus 9. Nah, ini tadi x sama y-nya dimasukkan. Setelah dimasukkan didapatkan hasil sebesar 11. Jadi kesimpulannya nilai titik kritis tadi maksimal lokal. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatia Safiraryani dari kelas T 4206. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan soal kalkulus 3 bagian A nomor 2, yaitu dengan soal tentukan kelengkungan atau kurvatur dari RT sama dengan T kuadrat T pangkat 3 saat T sama dengan 0. Yaitu, kita tulis diketahuinya RT sama dengan T kuadrat T pangkat 3 saat T sama dengan 0. Nah, ditanyakan di soal yaitu kelengkungan. Yaitu bisa kita tulis seperti ini. Kelengkungan itu sendiri rumusnya yaitu KT sama dengan mutlak T aksen T per mutlak VT. Nah, sebelum kita mencari nilai kelengkungannya, pertama-tama kita harus mencari T aksen T-nya dulu. Yaitu, untuk mencari T aksen T, kita harus cari dulu R aksen T-nya. R aksen T yaitu sama aja sama VT. R aksen T merupakan turunan pertama dari RT. Nah, turunan dari T sama dengan 1, turunan dari T kuadrat sama dengan 2T, turunan dari T pangkat 3 yaitu 3T kuadrat. Selanjutnya, di sini kita akan mencari V aksen T. V aksen T merupakan turunan pertama dari VT. Selanjutnya kita turunin. Turunan dari 1 yaitu 0, turunan dari 2T yaitu 2, turunan dari 3T kuadrat yaitu 6T. Selanjutnya kita mencari T-nya sama dengan rumusnya itu V per mutlak V sama dengan V-nya itu kita ambil dari sini yaitu 1,2T, 3T kuadrat per akar 1 kuadrat ditambah 2
T kuadrat ditambah 3T kuadrat dikuadratkan. Selanjutnya kita tulis di sini, yaitu kita tulis kembali 1,2T, 3T kuadrat per akar 1 kuadrat yaitu 1 ditambah 2T kuadrat yaitu 4T kuadrat ditambah 3T kuadrat dikuadratkan yaitu 9T pangkat 4. Nah, hasilnya ini yaitu karena ditanyakan T sama dengan 0, maka di sini kita akan masukkan T-nya 0. Maka akan didapatkan hasil 1 per akar 1, 0 per akar 1, 0 per akar 1, yaitu sama dengan 1,0,0. Selanjutnya baru kita bisa mencari T aksen T-nya. T aksen T-nya yaitu berarti merupakan turunan pertama dari TT, yaitu turunan 1 0, turunan 0 0, turunan 0 0. Nah, baru di sini kita bisa mencari kelengkungannya karena kita sudah mendapatkan T aksen T-nya. Selanjutnya yaitu langsung kita masukkan T aksen T-nya yaitu 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat per akar VT-nya yaitu kita ambil dari sini lagi, yaitu 1 kuadrat ditambah 2T kuadrat ditambah 3T kuadrat dikuadratkan sama dengan kita tulis kembali 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat per akar 1 kuadrat yaitu 1 ditambah 2T kuadrat yaitu 4T kuadrat ditambah 3T kuadrat dikuadratkan yaitu 9T pangkat 4 sama dengan yaitu akar 0 per ini T-nya kita masukkan kembali atau kita ubah menjadi 0 karena di soal ditanyakannya saat T sama dengan 0. Yaitu jika T-nya dimasukkan dan diganti menjadi 0, kita akan mendapatkan akar 1. Yaitu akar 0 adalah 0, akar 1 adalah 1. 0 dibagi 1 yaitu 0. Karena bilangan apapun yang dibagi 0 yaitu 0 itu sendiri. Sekian video penyelesaian soal kalkulus 3 bagian A nomor 2 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Danur Syafira, saya dari TI 4206. Di sini saya akan menjelaskan soal pengganti kuis kalkulus nomor 1 bagian B. Jadi diketahui di soal persamaannya X pangkat 4 ditambah Y pangkat 4 min 4XY ditambah 2. Lalu kita mencari titik kritis dan jenisnya. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu menurunkan semua dari persamaan ini. Kita turunin ya, Fx berarti kan turunan terhadap X, berarti X pangkat 4 jadi 4X pangkat 3. Karena dia tidak ada variabel X-nya, berarti dia dianggap 0. Lalu yang ini menjadi min 4Y. Dan 2 dianggap 0 juga, karena dia tidak memiliki variabel X. Lalu kita turunkan Fx terhadap X lagi, berarti dari sini kan. Nah, kita turunin jadinya 12X kuadrat min 0, karena ini tidak ada X-nya. Lalu Fx diturunkan terhadap Y. Di sini yang mempunyai variabel Y kan yang ini, jadi Fxy-nya itu min 4. Lalu selanjutnya kita akan menurunkan terhadap Fy. Nah, dari persamaan ini kan berarti kalau diturunin jadinya 4
Y pangkat 3 min 4X. Terus FYY-nya gimana? Nah, turunin dari sini tapi terhadap si Y. Berarti jadinya 12Y pangkat 2. Nah, setelah kita tahu semua turunannya, kita buat biar gampang yang ini aja. Fxx X, Y sama dengan 0, FYY X, Y sama dengan 0. Nah, kan diketahui fxx-nya 12, X kuadrat. Berarti kan 12 X kuadrat sama dengan 0. X kuadrat sama dengan 0 per 12. X kuadrat sama dengan 0. Berarti kan X sama dengan 0. Terus FYY-nya 12Y kuadrat sama dengan 0. 12Y kuadrat sama dengan 0. Y kuadrat sama dengan 0 per 12. Y sama dengan 0. Nah, kan kita udah dapet nih titiknya 0,0. Habis itu kita nyari jenisnya. Caranya itu adalah biar gampang kita buat tabelnya aja. TK fxx FYY fxy B dan keterangan. Nah, kan tadi kita udah dapat X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0 kan? Berarti tulis di sini 0,0. Nah, terus habis itu kita substitusi ke si fx. Fx-nya kan 12x kuadrat, terus x-nya di sini 0, berarti berapa? 0 kan? Tulis 0. Nah, habis itu kita substitusi nih ke FYY. FYY-nya kan 12y kuadrat, sedangkan y-nya 0, berarti FYY-nya di sini juga 0. Terus fxy-nya dimasukin dari yang sini. Karena dia nggak memuat variabel x atau y, jadi langsung aja tulis min 4. Nah, habis itu kita cari D-nya. Caranya itu adalah fxx D sama dengan fxx dikali FYY min fxy kita kuadratin. Nah, fxx-nya kan 0, FYY-nya 0, sedangkan fxy-nya ini min 4 kan. Min 4 kita kuadratin itu kan 16, terus depannya ada min, jadinya min 16. Nah, kalau misalnya buat lihat jenisnya itu kan ada beberapa cara, kayak yang misalnya D-nya lebih dari 0, terus fxx-nya kecil dari 0, berarti dia maksimum lokal. Terus kalau misalnya D-nya lebih dari 0, fxx-nya lebih dari 0 juga, berarti kan dia minimum lokal. Terus kalau misalnya D-nya kecil dari 0, berarti dia titik pelana. Terus kalau misalnya D-nya sama dengan 0, berarti dia tidak memiliki kesimpulan. Nah, kan kita dapat nih D kita min 16. Min 16 kan berarti kecil dari 0. Berarti F 0,0 merupakan titik pelana. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ternyata
udah selesai nih pembahasannya. Nah, kalian semua udah paham belum? Udah dong, pastikan. Kan tadi kita ngejelasinnya sampai jelas-jelas banget kan ya. Ya parah kan? Nah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.